Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam jelajah Nusantara. Kali ini saya berada di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Punorejo, Jawa Timur. Di depan saya ini ada sebuah desa mati, desa yang ditinggal warganya. Entah penyebabnya apa, mungkin karena aset jalannya atau gimana, kita telusuri nanti di Jelajahi Nusantara ya. Tetap ikutin ya teman-teman sobat Jelajahi Nusantara, kita ulas lebih lanjut kenapa sampai ditinggal warganya. Jadi ini dinamakan desa mati atau dusun mati. Dusun ini bernama Sumbulan, tepatnya Desa Palangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, teman-teman. Di sekeliling saya ini ada sebuah tanaman padi, mungkin dari dusun sebelah. Karena di depan saya ini adalah desa mati yang tampak penghuni, jadi tidak ada warga atau manusia yang bertempat di depan saya ini. Desa ini sudah menjadi alas yang sangat rindang ya. Di sebelah kiri saya ini ada sebuah rumah yang ditinggal oleh warganya, yang sudah terbengkalai dan sudah menjadi rapuh ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, itu sudah atapnya sudah rubuh, sudah rapuh teman-teman ya. Jadi dusun ini ditinggal warganya sudah puluhan tahun ya teman-teman sobat Jelajahi Nusantara. Nggak tahu penyebabnya apa ditinggal, dan rumah ini sudah agak rata-rata dan sudah ditumbuhi rumput-rumput ya teman-teman. Jadi sudah sangat lama sekali ditinggal warganya teman-teman. Dan di sini ada sebuah perkebunan atau persawahan yang sudah ditanami padi oleh penduduk sekitar desa mati ini teman-teman, atau dusun mati ini. Ya inilah. Jadi ini dulunya itu aset jalan utama dari dusun Sumbulan, Desa Palangan ya teman-teman ya. Jadi sekarang sudah menjadi alas yang sangat lebat dan sangat rindang, dan sudah tumbuhi pohon-pohon yang sangat tinggi, dan kemungkinan ini sudah ditinggal warganya puluhan tahun teman-teman ya. Jadi mungkin di sini kalau malam sudah angker ya teman-teman. Jadi sangat mistis, hawanya juga sangat panas sekali di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sekeliling ini sudah penuh dengan hutan ya teman-teman ya. Sudah penuh dengan hutan. Jadi tidak ada orang satupun yang berada di dusun ini. Jadi sudah terbengkalai sudah puluhan tahun. Nah, di sini ada sebuah sampah, mungkin dari penduduk sebelah. Jadi tempat ini dibuangi sampah dari warga. Nah, teman-teman, di sana ada sebuah bangunan itu musola atau masjid ya teman-teman. Coba kita dekati nanti karena berdiri sangat megah dan juga masih kokoh itu bangunannya teman-teman ya. Dan sekeliling ini sebuah hutan yang sangat lebat, tapi di tengah-tengah ini ada berdiri musola atau masjid ya. Itu ada
beduknya, berarti itu musola, tapi itu mirip dengan ternyata teman-teman, ternyata itu masjid yang mirip dengan musola teman-teman ya. Nah teman-teman, itulah masjid yang masih ada beduknya dan masih sangat terawat dan masih berdiri dengan kokoh teman-teman ya, Sobat Jelajah Nusantara ya. Nah jadi masjid ini masih terawat dengan rapi teman-teman ya, ada beduk dan juga ada masih ada lampu dan juga ini cat ya. Nah ini beduknya, dan juga masih tempat wudhunya juga bagus, dan di sekeliling ini ada sebuah hutan yang sangat lebat yang tidak ada rumah sama sekali ya teman-teman. Di belakang juga ada sebuah makam teman-teman. Coba kita geser ke kiri. Nah di sini ada turunan, kita nanti kemana kita telusuri teman-teman ya, Sobat Jelajah Nusantara. Ini dan sini ada juga pendopo ya. Oke teman-teman ya, kita coba turun teman-teman. Apakah ada rumah atau hanya hutan belantara teman-teman ya. Ini ada sebuah jalan atau jembatan ternyata teman-teman. Mungkin di sana ada sebuah sungai ya teman-teman ya, karena ada jembatan itu teman-teman. Mungkin harus untuk menuju ke desa yang lain teman-teman ya. Nah, ternyata ini adalah sungai yang sangat dalam. Mungkin ini kedalamannya sungai ini 20 meteran teman-teman ya. Nah teman-teman di sini ini pembatas jembatan juga mulai rapuh ya, jadi sangat berbahaya. Nah ini teman-teman ya, sangat dalam. Sungai ini lumayan cukup besar teman-teman ya. Nah, Sobat Jelajah Nusantara ya, jadi di sini adalah sebuah hutan yang tidak ada rumah sama sekali, mungkin sudah dibongkar sama warganya. Jadi inilah dusun mati, tidak ada penghuninya sama sekali, yang ditinggal sama warganya, pindah semua. Nggak tahu sebabnya itu apa sampai ditinggal oleh warganya ya. Nah itu masjid tadi yang ada di atas sana, yang masih berdiri dengan kokoh ya. Nah teman-teman ya, masih berdiri dengan kokoh, dan ini jalannya sudah tergerus dengan air, jadi agak rusak teman-teman Sobat Jelajah Nusantara. Jadi ini bisa dikatakan masjid di tengah hutan belantara yang sangat lebat sekali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sekeliling masjid ini tidak ada rumah ya, tidak ada rumah sama sekali, hanya sebuah bangunan masjid atau tempat wudhu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, tidak ada bangunan sama sekali, hanya tempat wudhu dan masjid yang ditinggal warganya ya, dan masih berdiri dengan kokoh dan masih bersih. Mungkin ada yang merawat atau warga yang datang ke sini untuk merawat masjid ini. Dan di belakang masjid ini ada sebuah bangunan, ada gudang. Coba kita masuk teman-teman ya.
Assalamualaikum, salam rahayu. Wah, ternyata di belakang masjid ada sebuah makam kuno yang mungkin makam ini adalah sebuah leluhur atau pendiri dari dusun ini, teman-teman ya. Jadi ada beberapa makam di sini, teman-teman Mas. 9 makam ini, teman-teman, yang ada di sini. Jadi ini makam kuno ya yang ada di belakang masjid dari dusun Sumbulan ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, masih tetap hutan yang lebat, tidak ada bekas bangunan atau rumah. Mungkin sudah dibongkar waktu meninggalkan dusun ini, teman-teman ya. Jadi sangat lebat sekali hutannya, dan suasananya sangat panas, teman-teman, dan juga berbau mistis. Nah, itu teman-teman, di atas sana itu ada sebuah atap masjid yang masih kokoh. Nah, di sini ada sebuah makam anak kecil, teman-teman ya. Kayaknya masih baru juga, teman-teman. Mungkin ini dari desa lain dimakamkan di sini. Jadi ini sudah menjadi tempat makam umum ya. Kita kembali, teman-teman, kita telusuri di tempat yang lain, kemungkinan masih adakah bekas-bekas rumah yang masih berdiri di sekitaran masjid ya. Nah, ini tempat wudhu dan juga masih bersih, dan juga bisa digunakan. Nah, itu tempat berteduh atau saung ya. Mungkin yang datang bisa berteduh di sini, teman-teman sobat Jelajah Nusantara. Oke, kita telusuri masih adakah bekas bangunan dari dusun ini ya, teman-teman, karena di sekelilingi adalah alas yang sangat lebat dan sudah ditumbuhi tanaman seperti jati dan juga pohon-pohon yang lain, teman-teman. Nah, di sana ada sebuah bangunan, ternyata, teman-teman, itu mungkin bekas rumah warga yang ditinggal sama penduduknya ya. Dari masjid ini, hanya masjid ini yang masih berdiri dengan kokoh ya, teman-teman ya, sobat Jelajah Nusantara. Dan ini juga termasuk fenomena masjid di tengah hutan ya, teman-teman, yang masih berdiri dengan kokoh itu, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi sekelilingnya hanyalah hutan yang hutan belantara, tapi di sini ada sebuah masjid yang berdiri dengan megahnya, masih terawat.